Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang efektif. Nah, by the way, saya dari KOMA 2018, namanya Muhammad Rifki Munir, akan mempresentasikan tentang apa sih kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang sangat efektif gitu. Ini akan dibuat berdasarkan versi Stephen Covey. Jadi bisa kita lihat ya apa-apa aja kebiasaan-kebiasaan tersebut. Jadi yang pertama itu jadi proaktif, be proactive dalam bahasa Inggris. Yang kedua, memulai dari akhir dalam pikiran. Yang ketiga, melakukan yang pertama atau hal yang penting pertama kali. Yang keempat itu berpikir menang-menang. Yang kelima, mengerti orang terlebih dahulu, baru kita bisa dimengerti. Yang keenam, kita itu sinergis. Yang ketujuh itu mempertajam gergaji. Nah, kenapa ini sangat efektif? Berikutlah penjelasan per poin-poin dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Nah, jadi yang pertama itu jadilah seorang yang proaktif. Nah, kenapa menjadi seorang yang proaktif? Jadi kita itu harus fokus untuk melakukan hal yang kita bisa lakukan. Bukan fokusnya itu malah menyalahkan orang lain atau hanya komplain. Nah, contohnya itu kayak mana? Mungkin teman-teman bisa lihat ya beberapa contohnya kan. Misalnya kayak kita itu lagi ngerjain project web gitu. Terus kita bagi tugas sama teman kita. Teman kita ngerjain back end-nya, kita ngerjain front end-nya. Nah, kemudian pas pas sudah mau 1 hari mau deadline atau 2 hari mau deadline, itu kita tanya dia udah siap atau enggak. Ternyata dia malah bilang belum siap dan malah belum dikerjain sama sekali. Nah, orang yang dia itu proaktif, dia itu jadi lebih fokus untuk mencari solusi agar back end ini selesai. Sementara kalau orang reaktif, dia akan komplain sama orang yang dibagi tugas itu tadi. Ini apa sih? Kok nggak kerja gitu, nggak cari bantuan segala macamnya. Nah, itulah dia bedanya gitu. Nah, yang komplain-komplain tadi itu adalah orang yang reaktif. Sementara orang yang fokus menyelesaikan masalahnya itu adalah orang yang proaktif. Jadilah seorang yang proaktif sehingga kita tidak membuang-buang energi kita. Daripada mending energi kita itu dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Daripada komplain-komplain. Nah, jadilah seseorang yang proaktif, bukan reaktif. Daripada membuang waktu untuk komplain, mending kita gunakan untuk mengatasi masalahnya. Itulah yang harus kita lakukan sehingga kita bisa lebih efektif. Jadi yang kedua, kebiasaan kedua itu adalah dalam pikiran kita mulai dari akhir. Jadi apa maksud dari kebiasaan ini gitu? Jadi gini, kita itu pada secara gampangnya gitu, kita harus mempunyai tujuan dalam hidup kita. Nah, kenapa gitu kita harus punya tujuan hidup kita? Nah, jadi ada quotes dari Julius Erving, tujuan itu menentukan jadi apa kita kelak. Nah, contohnya itu bagaimana? Misalkan kita itu berkeluarga gitu ya. Nah, dalam berkeluarga itu tentunya kita itu pengen bisa dekat sama, punya relasi yang bagus, hubungan yang bagus sama keluarga kita, sama keluarga kita lah gitu. Nah, tetapi mungkin kebanyakan orang itu meskipun sudah berkeluarga, mereka malah fokus dari pekerjaan yang banyak gajinya atau jabatannya. Itu yang dikejar, sehingga berhubungan dengan keluarganya pun jadi berkurang gitu. Sehingga dia itu lupa sama tujuan dia gitu. Nah, itulah pentingnya kita itu menentukan tujuan kita menjadi apa gitu, sehingga kita jadi lebih efektif. Nah, dengan tujuan kita dapat menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Inilah dia. Jadi ibaratnya kita itu bukan mengikuti arus saja gitu. Ada tujuan supaya kita bisa menentukan langkah-langkah agar mencapai tujuan tersebut gitu. Contohnya pengen masuk surga, jadi harus melakukan apa. Kalau misalnya nggak ada tujuannya, kita ya ngikutin arus-arus aja gitu, nggak terus mau ngapain gitu. Nah, itulah dia, kita harus punya tujuan. Yang ketiga itu, lakukan yang paling penting terlebih dahulu. Nah, jadi ini
kenapa hal yang penting itu harus dilakukan duluan seharusnya. Jadi ada kuadran manajemen waktu. Yang pertama itu ada yang do ya. Ini yang pertama kali harus dilakukan. Yang urgent dan important. Itu contohnya itu seperti deadline project yang tinggal 1-2 hari lagi. Terus email yang penting. Atau misalkan ya bisa cari contohnya sendiri gitu kan. Itu yang harus dilakukan pertama kali gitu. Yang kedua itu yaitu tidak urgent tetapi penting. Nah, contohnya itu seperti berolahraga, membaca buku, family time, dan lain-lain sebagainya. Sementara di kuadran ketiga itu yaitu sesuatu yang urgent tapi tidak penting. Apa itu contoh-contohnya? Contohnya itu mungkin kayak email yang kurang penting gitu. Terus ada permintaan orang yang dia itu memang kurang penting, tetapi dia itu besok gitu acaranya gitu atau eventnya gitu. Tetapi kita bilang kita merasa ini kurang penting gitu untuk dilakukan, sehingga nggak usah dilakukan gitu. Dan juga nomor ada telepon gitu yang dia memang kurang penting gitu. Itu juga kurang bisa sebaiknya tidak dilakukan. Kecuali kalau pentingnya, lain lagi ceritanya. Kemudian ada tidak urgent dan tidak penting. Nah, itu udah kuadran 4 yang harusnya dihapus. Yang pertama itu main sosmed, apalagi buka-buka yang kurang penting gitu. Terus kita itu nonton TV gitu, yang dia itu nggak nambah self improvement sama sekali dan lain sebagainya. Nah, ada quotes ya, ada kata-kata bijak dari William Shakespeare. Aku telah menyanyiakan waktu dan sekarang waktulah yang menyanyiakan aku. Jadi udah jelas ya, waktu itu jangan sia-siakan. Sehingga kita itu dengan tidak menyanyiakan waktu itu caranya dengan melakukan hal yang penting. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian keempat itu berpikir menang-menang atau win-win solution. Nah, kenapa harus win solution gitu? Apa sih untungnya gitu? Nah, dalam win solution itu, yang pertama itu kita itu dalam bernegosiasi, kita itu lebih mudah tercapai. Bayangin aja orang bisa dapat untung, kita pun juga dapat untung, ya otomatis negosiasinya itu jadi lebih mudah gitu. Kemudian kita bisa membangun hubungan kerjasama. Nah, dengan win solution, kita itu bisa dengerin di aspek orang gitu kan. Itulah dia membangun hubungan kerjasama tersebut. Nah, di sini ada sebuah cerita gitu ya. Jadi ini ada seorang penulis buku. Di sini juga ada seorang penulis buku. Nah, masing-masing dari sini punya bukan seorang sih, sekumpulan orang yang menjadi apa sih namanya? Yang akan membaca buku mereka. Ini akan membaca buku ini, dan yang ini akan membaca buku ini. Nah, jadi apa sih win solution dari bisa kita simpulkan dari sini? Nah, misalkan aja orangnya ini mau kerjasama sama ini bilang, yuk kita kerjasama gitu, yuk kita kerjasama. Jadi jadi kita bisa mempromosikan buku satu sama lain. Jadi yang buku di sini, saya gambar panah dulu ya. Jadi buku ini bisa di-share ke sini. Dan buku yang ini bisa saya share sini. Nah, kalau begini caranya, sudah pasti ya efektif gitu. Karena mereka berbagi audiens.
Sehingga saya bilang win solution itu lumayan efektif di sini gitu. Nah, itulah gunanya tuh, kenapa kita harus win solution. Kemudian yang kelima adalah berusaha untuk memahami orang terlebih dahulu baru bisa dipahami. Nah, jadi ibaratnya bagaimana kita bisa memberi nasihat bila kita tidak memahami kondisi seseorang. Contohnya misalkan kayak ada orang yang bilanglah dia itu nggak kerja gitu. Nah, mungkin orang akan bilang kerja, mungkin orang lain akan bilang kerjalah, masa nggak duit apa, nggak ada sumbernya gitu. Terus, kayak mana nanti nasib keluarganya? Padahal dia harus mencoba memahami terlebih dahulu kondisi yang dia bilang, orang yang dia bilang. Kalau ternyata ya dia nih yang nggak kerja itu dia udah nyari kerja berkali-kali, tapi tidak dapat, atau dia ada masalah dalam keluarganya sehingga dia harus menyelesaikan terlebih dahulu masalah tersebut. Nah, itulah pentingnya untuk memahami orang lain terlebih dahulu. Nah, itu tadi sebagai contohnya tadi ya, sebagai salah satu contoh dalam memahami orang terlebih dahulu. Jadi ini ada quotes dari Stephen Covey. Kebanyakan orang tidak mendengar untuk mengerti, tapi orang kebanyakan mendengar untuk membalas pesan atau memberi nasihat gitu. Jadi kita itu harus memahami dulu. Kita itu seharusnya punya niat untuk memahami orang, bukan niat agar memberikan balasan. Nah, itu bisa diomongkan. Kemudian kita itu harus sinergis. Jadi kenapa harus sinergis? Dengan logika simpel ya. Dikerjakan berdua lebih baik daripada sendirian. Karena 1 tambah 1 bisa jadi 4, 5, bahkan 10 gitu. Bayangin aja gitu dengan sinergis tersebut. Belum lagi kalau dia banyak orangnya. Jadi ini contoh dari sinergis. Jadi misalkan ini ada pohon jeruk. Nah, di sini ada 2 orang yang ingin mengambil jeruk di sini. Nah, tentunya orang yang di sini kalau cuma sendirian, dia nggak akan nyampe. Kayak mana mau ngambil jeruknya gitu. Nah, kalau ada sinergis, otomatis orang ini akan bekerja sama dengan seperti ini. Nah, dengan gini, jeruknya bisa nyampe sehingga mereka bisa berbagi jeruknya. Nah, bayangkan aja kalau tanpa sinergis nggak dapat jeruk sama sekali. Kalau ada sinergisnya, cuma 2 orang cuma nambah 1 orang padahal. Itu bisa dapat jeruk lagi lebih banyak, 3 atau 4 gitu. Itulah gunanya sinergis gitu dalam kehidupan sehari-hari. Saya implementasikan ya. Terus yang ketujuh adalah sharpen the saw, yaitu kita mengasah gergaji. Maksudnya itu kita mengasah aset terbaik kita seperti fisik kita, contohnya kayak olahraga, sosial, kayak hubungan kita sama orang lain, mental kita, yaitu menambah sebuah keberanian kita dalam melakukan sesuatu dan lain-lain sebagainya. Nah, salah satu quotes dari Abraham Lincoln, salah satu presiden Amerika Serikat, berikanlah saya 6 jam untuk memotong pohon dan saya akan menggunakan 4 jam pertama untuk menajamkan kapaknya terlebih dahulu. Jadi dia itu bukan 6 jam langsung ditebang pohonnya, tetapi 4 jam dulu digunakan untuk menajamkan kapaknya, baru dipotong. Nah, bayangin aja, ini juga salah satu contoh bisa kita pahami yang berhubungannya. Jadi misalkan ada si A dan si B. Si A ini, orang ini lagi bekerja demi project gitu. Nah, si A ini kerja-kerja terus gitu, kerjanya. Pokoknya dia itu selama 4-5 jam tuh pantangin laptop terus gitu dalam mengerjakan projectnya. Nah, datang si B, kemudian dia bilang gini, sebaiknya kamu istirahat terlebih dahulu biar makin efektif. Terus si A membalas, kenapa emangnya? Kan mending kerja-kerja terus gitu, biar ini selesai gitu. Nah, kemudian si B pun membalas, coba kamu istirahat terlebih dahulu.
baru habis itu ngerjain. Nah, kalau kita istirahat dulu, biasanya kepala kita itu biasanya lebih tenang dan kita itu lebih efektif dalam mengerjakannya. Nah, bisa dengan kesimpulan, cobalah untuk beristirahat 30-15 menit gitu. Agar untuk kedepannya kita itu mengerjakan itu lebih efektif daripada kita hanya melakukan berjam-jam penuh gitu untuk kerja doang gitu, untuk project doang. Nah, itu yang salah lah gitu. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.